Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video kuliah Kalkulus 1 Statistika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi. Jika pada video tentang turunan fungsi sebelumnya yang dibahas adalah definisi tentang turunan fungsi, pada video kali ini kita akan membahas seperti apa aturan-aturan dasar pada saat mencari turunan fungsi. Selamat menyaksikan. Nah, pada video sebelumnya, pada saat kita membahas tentang definisi fungsi, eh, sepertinya tidak praktis jika pada setiap saat kita menghitung turunan, kita harus hitung menggunakan definisinya, yaitu menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx dibagi dengan h. Gitu ya. Lalu kita hitung apa itu fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h, kita sederhanakan bentuknya, lalu kita hitung limitnya. Sepertinya sangat tidak praktis. Padahal mungkin Anda di SMA sudah pernah mempelajari ya bahwa pada saat menghitung turunan, pada bagian x yang dipangkatkan, pangkatnya turun sebagai pengali, kemudian nanti pangkatnya berkurang 1. Seperti itu ya, jadi cukup cepat. Jadi pada saat kita punya katakanlah fx sama dengan x kuadrat, Anda sudah tahu bahwa f aksen x adalah 2x. Nah, tanpa perlu menggunakan definisi dari turunan seperti ini. Bagaimana caranya supaya lebih mudah? Kita akan memanfaatkan aturan pencarian untuk turunan yang ada berikut ini. Aturan dasar pada perhitungan turunan ada beberapa. Yang pertama, yaitu jika kita punya suatu fungsi konstan K, maka turunannya adalah 0. Ini bisa Anda coba hitung ya. Kenapa? Karena nanti limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h, kita punya fungsi konstan fx plus h akan sama dengan fx ya, yaitu sama-sama k, kurang k dibagi dengan h. Akibatnya ini kan limit dari 0 dibagi h ya 0. Seperti itu, jadi turunannya selalu 0. Kemudian untuk fx sama dengan x, turunannya adalah 1. Anda bisa coba periksa menggunakan definisi. Kemudian kita punya aturan pangkat ya. Aturan pangkat yaitu menyatakan bahwa jika kita punya fx-nya sama dengan x pangkat n, untuk n-nya suatu bilangan rasional, maka f aksen x sama dengan n dikalikan x pangkat n min 1. Dengan kata lain, jika kita punya misalkan fx sama dengan x pangkat min 23, turunannya apa ya? F aksen x-nya berarti minus 23-nya pindah ke depan sebagai pengali, kemudian pangkatnya dikurangi 1, min 23 kurangi 1. Jadi hasilnya adalah min 23, x pangkat min 24. Oke, hati-hati pada turunan pangkatnya selalu berkurang 1. Atau pangkatnya ingat tidak selalu harus bulat, kita bisa punya katakanlah x pangkat min 0,123. Saya jadikan positif saja ya, karena tadi negatifnya sudah. Maka G aksennya adalah 0,123 x pangkat 0,123 kurangi 1. Jadi 0,123 x pangkat berapa ini? Negatif 877. 0,877. Seperti itu ya. Jadi bisa untuk pangkatnya berbentuk bilangan rasional. Aturan lain yang bisa kita pakai adalah aturan kelipatan konstanta. Jadi jika kita punya K dikalikan F, turunannya adalah K dikalikan F aksen. Nah, sekarang kita bisa punya, jika kita punya fungsi fx sama dengan
X pangkat 1/17 misalnya ya, maka turunannya F aksennya adalah 17 dikalikan dengan turunan dari X pangkat 1/17, berarti 1/17, X pangkat 1/17 kurangi 1 adalah min 16/17. Dibagi habis, hasilnya adalah X pangkat min 16/17. Seperti itu ya. Kemudian aturan penjumlahan. Jumlah dari turunan dari jumlah dua buah fungsi adalah jumlah dari turunan kedua buah fungsi tersebut. Dengan kata lain, jika kita punya fx-nya sama dengan x pangkat 3, kemudian gx-nya adalah 13/x, ya, maka turunan dari fungsi h yang isinya adalah x pangkat 3 plus 13/x bisa didapat alfa aksennya adalah f aksen ditambah dengan g aksen. Dengan kata lain, hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah turunan dari 13x ya, min 13/x kuadrat. Seperti itu. Dari mana ini kita tuliskan sebagai 13x pangkat min 1. Jadi hasil 13 kali min 1 min 13, lalu pangkat min 1-nya kurangi lagi dengan 1. Yang berikutnya aturan hasil kali. Aturan hasil kali tidak sesederhana aturan penjumlahan dan perkalian dengan konstanta ya. Jadi jika kita punya perkalian dua buah fungsi f dan g, turunannya adalah turunan dari f dikalikan g ditambah f kalikan dengan turunan g. Waktu SMA mungkin Anda terbiasa melihat bentuknya menjadi seperti ini ya, u v aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Jadi jika kita punya fungsi, katakanlah, saya tulis di sebelah mana, di sini ya. Kapasitasnya seperti apa ya? Sebentar. Misalnya x plus 1 dikalikan x min 3. Misalnya ya. Oke, turunannya apa? Turunannya jadi bagian ini kita misalkan sebagai U, yang ini kita misalkan sebagai V, U aksennya adalah 1, V aksennya adalah 1 juga. Berarti F aksennya adalah U aksen kalikan V, jadi 1 kalikan X min 3 ditambah U X plus 1 kalikan V aksen kali 1. Jadi hasilnya X min 3 ditambah X plus 1 atau 2X min 2. Untuk cara lain jika Anda punya yang bentuk seperti ini, mungkin lebih mudah untuk dijabarkan dulu ya, lalu dihitung turunannya. Harusnya akan memberikan hasil yang sama. Nah, aturan yang terakhir adalah aturan hasil bagi. Itu dalam hal ini dengan syarat Gx-nya tidak sama dengan 0 ya. Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, aturan hasil bagi ini agak lebih rumit. Kembali mungkin di SMA Anda familiar dengan bentuk U per V aksen. Ini sama dengan U aksen V kurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Jadi katakanlah kita punya fx-nya sama dengan x kuadrat min 2 dibagi dengan 3x. Ini kita misalkan sebagai U, ini kita misalkan sebagai V. V aksennya adalah 3, U aksennya adalah 2x. Akan kita dapat F aksennya adalah U aksen V, jadi 2x kalikan 3x, dikurangi U x kuadrat min 2 kali V aksen, kali 3, dibagi dengan V kuadrat. V-nya 3x kuadrat. Jadi hasilnya berapa ya ini?
6x kuadrat min 3x kuadrat plus 6 dibagi dengan 9x kuadrat. Kita bisa sederhanakan sepertinya ya. 6x kuadrat kurangi 3x kuadrat adalah 3x kuadrat. 3x kuadrat tambah 6, 3-nya bisa dikeluarkan sepertinya, bisa dibagi dengan bawahnya. Berarti hasilnya adalah x kuadrat plus 2 dibagi 3x kuadrat. Seperti itu. Nah, satu aturan lagi yang sangat bermanfaat adalah yang disebut dengan aturan rantai. Aturan rantai ini merupakan turunan dari fungsi komposisi. Jadi, jika kita punya dua buah fungsi fx dan gx, keduanya punya turunan, maka turunan dari komposisi f dengan g adalah turunan f terhadap g dikalikan dengan turunan g. Nah, kembali lagi, mungkin di SMA Anda biasa melihat bentuknya seperti ini, f aksen U sama dengan f aksen U dikalikan dengan U aksen. Apa ini maksudnya? Jika kita punya, katakanlah sekarang kita punya fx-nya adalah akar pangkat 3 dari 2x plus 1. Nah, di sini kita misalkan, kita dapat tuliskan ini sebagai 2x plus 1 pangkat 1/3. Kita misalkan U-nya adalah 2x plus 1, sehingga F-nya bisa dituliskan sebagai U pangkat 1/3. Maka turunan dari F aksen adalah turunan dari U pangkat 1/3 dikalikan dengan turunan U. U aksennya apa? U aksennya adalah 2. Nah, F aksennya apa? Jadi, F aksennya adalah turunan dari U pangkat 1/3 ya, adalah 1/3 U pangkat 1/3 kurangi 1 dikalikan dengan U aksen, yaitu 2. Jadi hasilnya ada 1/3 U pangkat min 2/3 kalikan 2, jadi 2/3. Jangan lupa, karena kita berbicara tadi di awal F-nya menggunakan variabel X, kita perlu kembalikan ini ke dalam variabel X, dan akan kita dapatkan hasilnya ada 2/3 2x plus 1 pangkat min 2/3. Seperti itu ya. Jadi dengan adanya aturan rantai ini, fungsi yang kita bisa cari turunannya menjadi jauh lebih bervariasi. Tentunya aturan-aturan ini bisa kita kombinasikan dengan yang lain. Jadi jika kita punya fungsi hx, katakanlah x min 3 pangkat 3 dibagi dengan 2x min 1. Anda tidak perlu menjabarkan bagian atasnya, tapi kita bisa misalkan di sini U-nya adalah x min 3 pangkat 3. Kita misalkan lagi bahwa V-nya adalah x min 3, sehingga ini kan sama dengan V pangkat 3 ya. U aksennya adalah 3V kuadrat kali V aksen. Sedangkan di sini V aksennya adalah 1. Itu. Ini kita misalkan dengan huruf lain W 2x min 1. Itu. Jadi U aksennya apa ya? Berarti ini 3 kali V-nya adalah x min 3 kuadrat kalikan 1. H aksennya apa? H aksennya kita pakai rumus, sekarang bukan UV, tapi U aksen W dikurangi W aksen dibagi dengan W kuadrat. Kita belum hitung W aksennya adalah 2 ya. U aksennya apa? U aksennya yang ini 3x min 3 kuadrat kalikan W, W-nya adalah 2x min 1 dikurangi U, U-nya adalah x min 3 pangkat 3, W aksennya 2 dibagi dengan W kuadrat 2x min 1 kuadrat. Ya. Anda bisa menyederhanakannya jika Anda mau ya.
Silahkan lakukan sendiri. Oke, di sini ada contoh lain yang diberikan, yaitu jika kita punya fx sama dengan akar dari x kuadrat plus 2x min 1, kita misalkan bagian dalam akarnya sebagai u, jadi ini adalah x kuadrat plus 2x min 1. Ini bisa kita tuliskan sebagai x kuadrat plus 2x min 1 pangkat setengah ya. Lalu kita misalkan ini sebagai u pangkat setengah. Turunan dari u pangkat setengah adalah, sehingga f aksen u adalah setengah u pangkat min setengah. Kalikan dengan u aksennya tentu nanti. Jika u-nya adalah x kuadrat plus 2x min 1, turunannya adalah 2x plus 2. Jadi turunan untuk fx, tadi setengah u pangkat min setengah, kalikan dengan u aksen. U aksennya 2x plus 2. Kemudian ini dikembalikan ke dalam variabel x, u-nya diganti menjadi x kuadrat plus 2x min 1. Jadi turunan dari fungsi ini adalah x plus 1 dibagi akar dari x kuadrat plus 2x min 1. Kita coba satu soal lagi, sepertinya ini cukup sederhana. Mana yang mau dikerjakan kira-kira ya? Oke, untuk nomor 5, tentu aturan tadi tidak selalu harus dipakai, ini tergantung pada selera Anda ya. Jika ingin dijabarkan terlebih dulu bisa, jadi dituliskan misalkan ini sebagai x pangkat 4 kurangi 3x pangkat 3, lalu dicari turunan g aksennya menjadi 4x pangkat 3 kurangi 9x kuadrat, bisa. Tapi mungkin Anda juga ingin pakai perkalian UV. Ini U-nya, ini V-nya, jadi G aksen X-nya dapat kita tuliskan sebagai U aksennya adalah 1, kalikan V-nya X pangkat 3, ditambah U V aksen. Jadi X min 3 dikalikan V aksennya adalah 3X kuadrat. Jadi hasilnya ada X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 3 kurangi 9X kuadrat. Hasilnya sama saja, 4X pangkat 3 min 9X kuadrat. Ya, Anda bisa memilih cara mana yang Anda lebih sukai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.